Ikhwani wa akhawati a'azakumullah, Bapak dan Ibu jamaah maghrib Masjid Al-Bilal Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat. Sekarang pertemuan yang ke-11. Kita lanjutkan kembali pembahasan Kitabut Tauhid karya Fadilatul Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan jilid 1. Kita masih di bab yang ketiga, Tauhid Uluhiyah. Masuk kepada pasal syarat-syarat syahadat la ilaha illallah. Dari ketujuh syarat yang dirumuskan oleh para ulama, pertama ilmu, mengetahui la ilaha illallah secara lebih detail, secara komprehensif. Yang kedua, diketahui dengan ilmu yakin, tidak ada keraguan sedikit pun juga. Yang ketiga, qabul, menerima konsekuensi daripada la ilaha illallah. Yang keempat, inqiyad, tunduk dan patuh terhadap kandungan atau konsekuensi daripada la ilaha illallah. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada syarat syahadat la ilaha illallah yang kelima. Yang kelima ini sidq. Sidq, ya, artinya jujur. Jadi lidah kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, lalu dibenarkan oleh hati, itu namanya jujur. Ketika lidah kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tapi hati kita tidak membenarkan, berarti ini tidak jujur. Berarti kurang syarat syahadat la ilaha illallah. Kalau kurang syarat, berarti syahadatnya tidak sah. Kejujuran adalah suatu hal yang sangat urgent, terutama dalam kita beragama. Diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, diperintahkan oleh Rasul dalam hadis yang sahih. Allah memerintahkan dalam At-Taubah surah yang ke-9 ayat 119. Di kitab tidak ada. Buka mushaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Jangan bersama orang yang bohong, jangan bersama orang yang dusta, tapi bersamalah dengan orang yang jujur. Kemudian berdasarkan inilah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyaring pengakuan-pengakuan dari banyak orang. Karena banyak yang mengaku, tapi tidak semuanya yang diakui. Maka Allah sampaikan kepada kita melalui Al-Ankabut surah yang ke-29 ayat 2 dan 3. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun.
Apakah manusia itu mengira, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Nah, tentu tidak. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah kemudian memastikan mengetahui orang-orang yang benar dan pasti pula mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi tidak semua orang yang mengaku itu bisa diakui. Banyak yang ngaku-ngaku, ngaku jadi sarjana, ngaku jadi insinyur, ternyata hadis ijazahnya palsu. Banyak sekarang yang seperti itu. Berarti ngaku-ngaku sebagai sarjana, ngaku S1, ngaku S2, ngaku S3. Ternyata bila dibuktikan, ijazahnya tidak satu pun yang asli. Nah, begitupun ketika kita mengaku asyhadu an la ilaha illallah, Allah akan uji benarkah hatinya mengakui bahwa tidak ada yang disembah dengan hak selain daripada Allah, ataukah sekedar ngaku-ngaku saja. Nah, setelah diuji barulah Allah memastikan mana yang jujur, mana yang berdusta. Kemudian dalil dari hadis yang sahih pentingnya sebuah kejujuran. Hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sidqi, diwajibkan atasmu berlaku jujur. Kenapa? Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran itulah nanti akan menghantarkanmu kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Sedangkan kebaikan itu yang akan mengantarkanmu ke dalam surga. Itu pentingnya sebuah kejujuran. Jadi kejujuran bukan hanya diperintahkan oleh Allah, tapi juga diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kita ulang. Alaikum bisidqi, diwajibkan kepadamu berlaku jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Kejujuran itu yang akan menghantarkanmu kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Sedangkan kebaikan itu pada akhirnya nanti menghantarkanmu ke dalam surga. Nah, jadi kalau ditanyakan kepada kita, mau masuk surga enggak? Iya. Nah, jujur. Kalau tidak jujur, jangan berharap untuk masuk surga. Jujur kepada diri sendiri. Jujur kepada keluarga. Jujur kepada masyarakat. Jujur kepada bangsa dan negara. Setelah jujur kepada Allah dan Rasul-Nya. Selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan." Tidaklah seseorang berlaku jujur dan mengisi kesehariannya dengan kejujuran. Tiada hari tanpa kejujuran sampai Allah menuliskan namanya
bersama orang-orang yang jujur. Masya Allah, tidak banyak yang bergelar siddiq di atas muka bumi ini. Satu-satunya yang bergelar siddiq adalah mertua Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak banggakah kita nama kita disandingkan dengan nama Abu Bakar Siddiq oleh Allah Subhanahu wa taala? Nama kita ditulis oleh Allah bersama orang yang jujur. Sebaliknya, wa iyyakum wal kadhiba, awaslah kalian, berhati-hatilah kamu terhadap kedustaan, mendustai Allah dan Rasul. Memang ada orang mendustai Allah dan Rasul? Banyak, ya, banyak. Kalau turun hujan kan Imlek. Kalau turun hujan kan Imlek. Jadi Imlek yang menurunkan hujan, bukan Allah. Mendustai Rasul, nah, besok Rajab, ya, beberapa hari lagi Rajab. Nah, akan muncul hadis-hadis palsu. Ya, siapa yang berpuasa pada tanggal 1 Rajab diampuni dosanya selama 3 tahun. Yang berpuasa tanggal 2 Rajab diampuni dosanya 2 tahun. Yang puasa tanggal 3 Rajab diampuni dosanya selama 1 tahun. 3 tambah 2 tambah 1, 6 hari diampuni dosa kalau puasa 3 hari, lumayan. Ini yang memacu orang puasa Rajab. Tapi tidak banyak yang tahu ternyata hadis ini maudhu. Hadis ini palsu. Kata Nabi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, cari tempat tinggal dalam neraka, kata Nabi. Di riwayat yang lain, man taqawwala ma lam aqul falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mengatakan apa yang tidak pernah kukatakan, cari tempat tinggal dalam neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sekaligus untuk beberapa hari ke depan. Puasa di bulan Rajab boleh, tapi puasa Rajab tidak ada. Puasa dalam bulan Rajab, ya puasa Senin Kemis, puasa Nabi Daud, Ayyamul Bid, silahkan. Tapi bukan puasa Rajab. Puasa Rajab tidak ada. Ini namanya berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau mendustai diri sendiri, mendustai keluarga, mendustai masyarakat, berlanjut mendustai bangsa dan negara. Awas, berhati-hatilah terhadap dusta, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Kedustaan itu akan menghantarkanmu kepada dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan dosa itulah yang akan menendangmu ke liang api neraka yang sangat panas. Jadi kalau takut masuk neraka, jangan dusta, jangan bohong. Tapi kalau doyan bohong, senang berdusta, siap-siap masuk ke dalam neraka. Selanjutnya kata Nabi, wa may yazalu rajulu yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Tidaklah seorang pendusta menghiasi hari-harinya dengan kedustaan. Tiada hari tanpa bohong, tiada hari tanpa dusta, tiada hari tanpa curang,
sampai Allah menuliskan namanya bersama orang yang pendusta. Disinilah persimpangan jalan kita dengan aliran-aliran sesat, firqah-firqah sempalan, di antaranya Syiah. Di antara syariat mereka adalah taqiyah, yaitu berdusta. Menurut Syiah, taqiyah, berdusta itu adalah ibadah. Tapi bagi ahlus sunnah wal jamaah, berdusta itu adalah suatu dosa yang besar. Ya, dosa yang besar. Nah, nanti kita bahas pula nanti tentang dusta ini. Kita lanjut dulu dengan kejujuran. Tapi kejujuran inilah yang makin lama makin langka. Bila kejujuran sudah semakin langka, maka kedustaanlah yang merajalela, dan dari sinilah awal pangkal bencana. Bila kejujuran sudah terkikis habis, maka kebohonganlah yang laris manis. Hoax, berita bohong, membuat hati semakin miris. Inilah pentingnya sebuah kejujuran. Ketika kejujuran ini tidak bisa kita hadirkan, ya, hatinya mendustakan, lidahnya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tapi hatinya tidak membenarkan, mendustakan, maka ia adalah orang-orang munafik. Ya, nah, itu masih di bawah subjudul syarat yang kelima, sidqu, jujur. Ya, halaman 65 ya, betul. 67, halaman 67 ya. Syarat yang kelima adalah sidq, jujur, yaitu mengucapkan kalimat ini, kalimat asyhadu an la ilaha illallah, dan hatinya juga membenarkannya. Manakala lisannya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah tetapi hatinya mendustakan, maka ia adalah munafik, pendusta. Ya, jadi kadzib, lawan daripada sidq, itu adalah dusta. Bohong itu merupakan karakter, mentalitas orang-orang munafik. Maka syahadatnya tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita ke Al-Baqarah. Nah, ini ada dalam kitab Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 8, 9, dan 10. Wa minan nas, dan di antara manusia. Berlindung kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga tidak termasuk manusia yang Allah ceritakan ini. Seperti apa mereka? May yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wa ma hum bimu'minin. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Ya, lidahnya mengakui beriman. Bukan penjenengan aja orang beriman, kami juga orang beriman kok. Kami juga bersyahadat. Apa kurangnya kami? Kenapa kalian tidak percaya kepada kami? Ya. Jangankan kita, Allah saja tidak percaya dengan pengakuan mereka. Wa ma hum bimu'minin. Sebenarnya mereka bukanlah orang yang beriman. Kenapa itu terjadi? Dijawab oleh Allah di ayat 9.
yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka menipu Allah ternyata dan menipu orang-orang yang beriman. Ya. Jadi syahadat yang mereka lafalkan, pengakuan mereka itu adalah untuk menipu Allah dan menipu orang beriman. Bayangkan, Allah saja mereka tipu, apalagi kita. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal sesungguhnya mereka itu ya hanyalah menipu diri sendiri. Inilah yang tidak kunjung mereka sadari. Ya. Tangannya mencincang, bahunya memikul. Dia yang menggali lubang, dia yang masuk ke dalam lubang itu. Dia menipu Allah, menipu orang mukmin, tapi dia sendiri yang tertipu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lanjutkan pertanyaan ini lebih jauh, lebih mengerikan. Kenapa sih kok tega-teganya mereka menipu Allah, menipu orang beriman? Dijawab oleh Allah di ayat 10. Itu disebabkan fi qulubihim marad, di dalam hati mereka itu ada penyakit. Tapi karena penyakit itu tidak kunjung diobati, maka terjadilah komplikasi. Fazadahumullahu marada. Allah tambah penyakit mereka itu. Walahum azabun alim, dan untuk mereka disiapkan azab yang pedih, bima kanu yakdzibun, disebabkan kedustaan yang mereka lakukan. Jadi bukan hal yang sepele dusta itu, dipertanggungjawabkan nanti di akhirat, ya, ditebus dengan azab yang pedih yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi menipu Allah, menipu orang beriman diawali dengan di dadanya ada penyakit. Penyakit apa itu? Penyakit hasad, iri, dengki. Ketika penyakit ini tidak kunjung diobati, maka dia merajalela dan muncullah komplikasi. Allah tambah penyakit yang baru. Penyakit apa? Penyakit nifak. Orang yang terpapar dengan virus nifak, maka disebutlah dengan munafik. Nah, ayat ini berkenaan dengan seorang tokoh yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, yang digadang-gadang untuk menjadi penguasa Madinah. Dua suku pribumi ketika itu sudah sepakat. Pribumi Madinah, dua suku yaitu Aus dan Khazraj. Itu pribumi. Yahudi pendatang, bukan pribumi. Nah, dua suku ini sudah sepakat, Aus dan Khazraj, untuk mendaulat Abdullah bin Ubay bin Salul untuk menjadi penguasa, calon penguasa. Namun sebelum datang hari pelantikan, terjadilah peristiwa hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah. Ketika melihat sosok yang baru datang 180 derajat, ya, perhatian orang Madinah beralih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ubay bin Salul tidak lagi diperhatikan oleh orang-orang Madinah. Orang fokus melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping tampan, pembawaannya, akhlaknya bagus, tutur katanya lemah lembut, ya,
mengalahkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, maka orang sudah, saya akan lupa kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang mengelu-elukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah mulai muncul penyakit. Sakitnya tuh di sini, kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Udah digadang-gadang jadi penguasa, jas sudah diukur, ya. Enggak jadi. Enggak jadi. Ya, inilah bibit penyakit. Muncullah iri, muncullah dengki. Lalu kenapa enggak dilawan saja? Nah, dilawan mikir juga. Karena pengikut Rasulullah itu makin lama makin banyak, makin lama makin banyak. Mau ikut Rasulullah, nah sakit di sini. Mau menjadi oposisi juga nggak berani. Nah, itulah yang dikatakan di dalam ayat yang lain, kesana tidak, kesini bukan. Ya, beriman tidak, kafir juga bukan. Hitam tidak, putih pun bukan. Abu-abu. Inilah bendera orang-orang munafik. Nah, lalu kemudian karena tidak siap untuk menjadi oposisi, dia juga ngaku-ngaku beriman. Lidahnya ngaku-ngaku beriman. Sehingga dalam Al-Munafiqun surah 63 ayat 1, ya, ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Apabila orang-orang munafik itu datang kepadamu, hai Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahwa engkau adalah Rasulullah, kata mulutnya, tapi hatinya tidak membenarkan. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, sedangkan Allah juga tahu sesungguhnya engkau adalah Rasul Allah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah bersaksi. Nah, bayangkan, Allah saja bersaksi bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah pendusta. Orang munafik itu adalah pendusta, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka tadi kita katakan, Nabi mengingatkan, wa iyyakum wal kadhiba, awaslah kalian, berhati-hatilah kamu terhadap sikap munafik, karena dia adalah karakter dan mentalitas orang-orang munafik. Ya. Lalu selanjutnya, sebuah hadis yang sahih, ya, yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalathun. Ya. Ayatul munafiqi thalathun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Pertama, idza haddatsa kadzdzaba. Apabila berkata, dia selalu dusta. Nah, ini tanda-tanda munafik. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, mungkir, nggak mau menepati janji. Yang ketiga, wa idza tumina khan. Apabila dipercaya, dia khianat. Ya, dusta kalau bicara, mungkir kalau berjanji, khianat kalau diberikan kepercayaan. Inilah karakter mentalitas orang-orang munafik menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian, kalau nifak ini tumbuh dan berkembang,
maka dia juga akan meningkat menjadi nifaq i'tiqadi. Ya. Ayatul munafiqi tadi itu adalah tanda-tanda nifaq amali. Nanti kita sampai di Tauhid jilid 2 nanti insyaallah membahas nifaq itu. Nifaq itu ada dua. Ada nifaq i'tiqadi seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, ada nifaq amali. Apa bedanya? Nifaq i'tiqadi, i'tiqad dari lubuk hatinya yang paling dalam memang dia seorang munafik seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka ini nifaq besar namanya. Nah, yang kedua nifaq amali, ini nifaq kecil. Ini dikatakan oleh hadis Abu Hurairah tadi, apabila berkata dusta, apabila berjanji mungkir, apabila dipercaya khianat. Ini nifaq amali, nifaq kecil. Walaupun nifaq amali, walaupun nifaq kecil, kalau dibiarkan berlama-lama dia akan tumbuh dan berkembang, bukan tidak mungkin menjadi nifaq i'tiqadi, menjadi pengikut Abdullah bin Ubay bin Salul. Lalu seperti apa ancaman Allah terhadap Abdullah bin Ubay bin Salul ini? Ya, kita lihat At-Taubah surah yang ke-9. Ya, At-Taubah surah yang ke-9 ayat kita mulai dari ayat 80. At-Taubah surah yang ke-9 ayat 80. Pada suatu ketika datanglah Abdullah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini punya putra, punya anak, namanya juga Abdullah. Bapaknya Abdullah, anaknya Abdullah. Kadang kita pikir orang Arab ini kayak nggak punya nama yang lain. Itu kayak itu aja namanya. Ya. Bapaknya Abdullah, anaknya Abdullah, enggak ada nama yang lain apa ya? Ya. Tapi begitulah. Ya. Abdullah bin Ubay bin Salul itu gembong munafikin. Ya. Di Madinah. Lalu anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul adalah sahabat Nabi yang baik. Nah, ini supaya kita bedakan, jangan dicampur aduk. Pada suatu ketika datanglah Abdullah menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abdullah, "Ya Rasulullah, ada apa? Ayahanda sudah meninggal." Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngono ya Rasul, gimana? Mohon kesediaan engkau memberikan gamismu untuk kain kafan ayahanda. Oh begitu? J. Rasulullah ambil gamisnya nih, bawa pulang. Satu lagi ya Rasul, apalagi mohon kesediaan engkau untuk mensolatkan jenazah ayahanda Abdullah bin Ubay bin Salul. Oh begitu? Siap, saya akan berangkat. Inilah istimewanya Nabi kita. Lupa dengan Abdullah bin Ubay bin Salul adalah musuh bubuyutan. Ya. Kalau kita kaji lagi, dua trik rekod Abdullah bin Ubay bin Salul, ya mungkin tidak sempat kita ceritakan sekarang. Dua jejak hitam Abdullah bin Ubay bin Salul. Pertama, menggagalkan perang Uhud walaupun nggak jadi gagal. Pasukan Uhud telah terkumpul 1000 orang, 300 diprovokasi. Maka yang tinggal cuma 200,
cuman 700 yang setia mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Abdullah bin Ubay bin Salul yang membuat hadithul ifki, ya bahasa kitanya hoax, yang menuduh istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha berpacaran, selingkuh dengan Safwan. Ya, nanti kapan waktunya nanti kita ceritakan. Nah, ini dua. Tapi bukan Muhammad namanya kalau pendendam. Kepada musuh sendiri tidak dendam Nabi. Diminta kain kafan dari gamisnya, bawa pulang. Diminta kesediaan untuk mensolatkan, ayo siap, saya akan berangkat. Kita bukan kepada musuh, kepada teman sendiri, dendam. Ya, kepada sesama jamaah, dendam. Sakit banget hati saya kepada si fulan tuh. Ya. Nah, jadi uswah kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dipelihara hati dendam. Ya, jangan disuburkan dendam, dihabiskan dendam ini. Nah, jadi Rasulullah berangkat melihat gelagat seperti itu. Umar bin Khattab radhiyallahu an memegang gamisnya Rasul. Ya Rasulullah, lupakah Anda Abdullah bin Ubay bin Salul gembong munafikin, musuh bebuyutan? Ya udahlah, lupakan itu, kata Nabi. Ya Rasulullah, apalagi? Bukankah Allah telah mengatakan, nah ini At-Taubah ayat 80, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Kau mintakan ampun untuk mereka atau tidak kau mintakan ampun untuk mereka, podo wae sami mawon. In tastaghfir lahum 70 marrah, kalaupun kau mintakan ampun sampai 70 kali, fala yaghfirallahu lahum, Allah tidak akan mengampuni dosanya. Mungkin kita bertanya, kok gitu-gitu amat sih? Berarti Allah dendam dong? Bukan Allah yang dendam. Penyebabnya adalah dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Itu disebabkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada kaum yang fasik. Memang Abdullah bin Ubay bin Salul kafir? Iya. Tapi dia kan bersyahadat. Betul. Tapi syahadatnya sekedar lipstik penghias bibir. Lidahnya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tapi hatinya mendustakan. Tapi kan dia juga sholat. Betul, nggak tanggung-tanggung. Shaf pertama duduknya Abdullah bin Ubay bin Salul, persis di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sholat itu kepura-puraan saja, sekedar pelengkap sempurnanya sandiwara. Itulah Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka syahadatnya tidak diakui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Ubay bin Salul tetap divonis kafir oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita sampaikan di awal. Syahadat kita, syarat yang kelima, sidq, jujur dari lubuk hati yang paling dalam. Jangan sampai hatinya mendustakan. Bukan Muhammad namanya kalau gampang berputus asa. Iyalah sampai 70 kali saya mintakan ampun tidak diampuni oleh Allah. Lebih 70 kali akan saya minta ampunkan kepada Allah untuk Abdullah bin Ubay bin Salul. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Begitu pengasih penyayangnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musuh pun mau dimintakan ampun kepada Allah lebih daripada 70 kali. Maka kemudian turunlah ayat pemungkas, ya kita turun ke bawah di ayat 84. Ya, masih ya, Taubah surah 9 ayat 84. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala taqum ala qabrih. Dan janganlah engkau hai Muhammad mensolatkan jenazah seorang pun yang mati di antara mereka, wala taqum ala qabrih, jangan ziarahi kuburnya. Nah, barulah Rasulullah enggak jadi berangkat. Dilarang oleh Allah mensolatkan jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul.
Kenapa dilarang Ustaz? Nah, jawabannya sama dengan yang di atas. Innahum kafaru billahi wa rasulih. Karena sesungguhnya mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Wa matu wa hum fasikun. Mereka mati dalam keadaan fasik. Ini akibat tidak sesuai ucapan mulut dengan hati. Mulutnya melafalkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi hatinya membangkang, hatinya mendustakan, hatinya menentang perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktinya itu dua tadi, track record Abdullah bin Ubay bin Salul, jejak hitamnya musuh dalam selimut, ya, membuyarkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh sebab itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, jangan sampai syahadat kita seperti syahadat Abdullah bin Ubay bin Salul. Makanya penuhi syaratnya yang kelima, yaitu sidq, jujur dari lubuk hati yang paling dalam. Baik, sampai di sini materi kita. InsyaAllah bulan depan akan kita lanjutkan dengan syarat yang keenam, yaitu ikhlas, ya, yaitu ikhlas. Silahkan, ada yang bertanya? Silakan. Ya. Para ulama mengatakan bohong tetap bohong walaupun bercanda. Ya. Jadi bohong jangan dijadikan candaan. Bukan tidak boleh bercanda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga suka bercanda. Tapi jangan bohong dijadikan sebagai candaan. Jangan candaan kita itu, ya, dibumbui dengan kebohongan. Ya. Ini ada lagi budaya di negeri kita, April Mop. Di bulan April itu membudaya membuat kebohongan, ya, ngerjain teman, ya, dibohongi gitu, ya. Nah, itu ketawa lebar-lebar orang yang berhasil dibohongi, ya. Walaupun tujuannya bukan serius, tujuannya untuk mencandai, ya, ngerjain segala macam, itu tetap tidak boleh sebenarnya. Nah, tentu dosanya tidak sama, ya. Berbohong dengan bercanda, berbohong dengan serius, tentu dosanya tidak sama, walaupun sama-sama berdosa. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, silakan Pak. Ya, obat yang mujarab untuk orang munafik. Ya. Tadi dikatakan asal muasal nifak itu berawal daripada hasad, ya, iri, dengki, ya. Karena iri dan dengki tidak diobati, maka muncul komplikasi, fazadahumullahu marada, Allah tambah sakit itu, yaitu nifak. Nah, kalau ditanyakan bagaimana mengobati sakit nifak, ya obati dulu sakit iri dan dengki, ya. Jangan iri, jangan dengki kepada saudara kita yang mungkin lebih dari kita, lebih secara ekonomi, lebih di segi pangkat dan jabatan, lebih di segi ilmu. Kita kurang darinya. Jangan sampai kita iri, jangan sampai kita dengki. Malah itu seharusnya memacu semangat kita, bagaimana kita bisa sama dengan mereka, dan berdoa kepada Allah, beri saya ilmu seperti ilmunya itu ya Allah, beri saya rezeki seperti rezekinya itu ya Allah. Boleh kita meminta kepada Allah, tapi jangan iri, jangan dengki. Nah, boleh jadi apa yang ditakdirkan Allah itu, ya itulah yang terbaik untuk kita.
Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kamu tidak suka. Kamu tidak suka miskin. Kamu tidak suka tidak punya harta, tidak punya kedudukan. Boleh jadi itu yang lebih baik untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'an, sebaliknya, boleh jadi yang kamu suka, yang kamu demen, itu tidak baik untukmu. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu maha tahu, sedangkan kamu tidak tahu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakini dalam hati, Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim, Allah itu maha pengasih, tidak pernah pilih kasih, Allah itu maha penyayang, sayangnya tidak terbilang. Jadi bukan berarti Allah itu tidak adil. Jadi apa yang kita terima setelah kita berusaha maksimal, itulah yang terbaik untuk kita. Yakini seperti itu. Nah, kalau kita sudah bisa membersihkan penyakit iri dan dengki, otomatis nifak itu tidak akan tumbuh berkembang dalam diri kita. Demikian Pak, wallahu a'lam. Baik, sementara kita istirahat, silakan muazin, waktu sudah masuk. Ada yang bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Ya. Pertanyaannya, kenapa Allah lebih membenci orang munafik daripada orang kafir? Gitu. Betul sekali. Ya. Innal munafiqi fid darki asfali minan nar. Terminal terakhir orang munafik itu adalah di tempat paling bawah dalam neraka. Ya. Tempat orang munafik itu di bawah orang kafir. Ya. Tentu yang di bawah lebih panas, ya, daripada yang di atas. Nah, pertanyaan kenapa? Orang kafir, bagaimanapun dia kafir, tapi dia sportif. Ya. Ketika periode Makkiyah sebelum hijrah, ketika itu manusia hanya dua golongan. Pertama, mukmin, betul-betul mendukung perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada visi dan misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, musyrik atau kafir, benar-benar menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Benar-benar sportif mereka. Jadi kalau kita kasih bendera, orang mukmin itu putih, bersih, berseri-seri benderanya. Orang musyrik itu hitam legam, gampang dilihat, ya, bisa diprediksi. Tapi setelah periode Madaniyah, setelah Nabi hijrah ke Madinah, muncul golongan yang ketiga. Nah, ini yang saya katakan tadi, muslim bukan, kafir pun tidak. Ya. Nah, begitupun benderanya, putih tidak, hitam pun bukan. Abu-abu. Karena orang munafik ini selalu bimbang dan ragu. Mau ikut beriman, nah, sakit hatinya di sini. Mau menentang, nah, mikir juga, nggak kuat, nggak berani, gitu ya. Mental munafik seperti itu. Nah, karena tidak sportif, tidak jujur, Allah lebih murka kepada orang yang tidak jujur. Jadi kalau terpaksa memilih, ini sebenarnya dua-duanya nggak perlu dipilih ini. Tapi kalau terpaksa memilih, mendingan kafir sekalian daripada munafik. Karena azab untuk orang munafik jauh lebih berat daripada azab untuk orang yang kafir. Tapi dua-duanya jangan dipilih. Pilihlah orang yang beriman. Iya, demikian Pak. Iya, wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Cukup ya? Ya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.